Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami moderator atas waktunya yang hanya melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Mami Tuan Agus. Sebenarnya berbicara tentang kalender Rowot Sasak atau kita khusus bicara Rowotnya saja, itu secara astronomi kita harus kembali dulu kepada sejarahnya bahwa kita tidak bisa mengakui Rowot ini hanya menjadi milik Sasak. Karena hampir semua peradaban, dari awal peradaban, kalau kita baca buku sejarah peradaban dunia, maka kita mulai dari Mesopotamia, beranjak ke suku Maya, beranjak lagi kemudian ke Babilonia, lalu kemudian sampai ke daerah modern seperti Jepang dan Nusantara kita sendiri, itu mengakui ada satu bintang yang kemudian menjadi siklus hidup bagi kebanyakan orang. Dan bintang ini dikenal macam-macam. Di Jepang ada Subaru, lalu di Nusantara ada Lintang Kartika, lalu kemudian sampai di Lombok, masyarakatnya secara tradisi menamakan bintang ini sebagai bintang Rowot. Banyak versi mengapa namanya bintang Rowot, tapi yang paling terkenal atau yang paling sahih yang banyak dibicarakan orang-orang tua kita bahwa karena bentuk bintang ini berkumpul menjadi satu, sehingga menjadi Rowot katanya. Rowot artinya ngumpul jadi satu, sehingga kalau kita lihat di langit ada satu bintang yang ciri khasnya berkumpul menjadi satu, itu adalah bintang Rowot, dan itu bintangnya masyarakat Sasak yang dipahami secara tradisi. Jadi bukan bintang yang tunggal ya ini ya? Bukan, iya, Gugusan. iya gugusan bintang. Kalau secara astronomi nanti kita bicara bahwa gugusan bintang ini kami sebut dengan Pleiades dalam ilmu astronomi. Lalu kemudian secara astronomi juga dia termasuk dalam rasi bintang Taurus. Nah ini bagian daripada bintang Taurus. Yang perlu ditekankan sebenarnya berbicara astronomi tradisi ini adalah memahami keyakinan tradisi tidak boleh dibenturkan dengan akademisi langsung. Karena akan sangat mentah bahannya ketika kita sudah punya pemahaman secara astronomi sains. Begitu masuk ke ranah tradisi, itu akan mentah kalau kita tidak mengimbangi satu sama lain. Kalau kita hanya bertahan pada astronomi modern, maka akan kita katakan seperti tadi, ini kuno, ini ketinggalan zaman. Tapi jika kita mampu mengolah data-data atau kemampuan tradisi masyarakat menjadi sesuatu yang ilmiah, maka di situ letaknya nanti kita akan menemukan titik terang bahwa ternyata modernisasi berasal dari tradisi dulu. Bahkan lebih jauh lagi dalam kajian saya mengatakan mitologi itu awal daripada modernisasi saat ini. Karena Maaf, berarti di Rowot ini ada kaitannya dengan mitologi-mitologi juga. Ya? Iya. Seven Sister itu apa? Ya, Seven Sister itu bahasa umum atau bahasa ilmiahnya selain Pleiades, karena bentuknya yang tadi saya bilang berkumpul, ada bentuk 7 bintang yang terlihat, sehingga secara bahasa itu Inggris Rowot juga, Seven Sister itu bahasa. Kalau bintang yang dipakai sebagai lambangnya Australia itu apa itu? Itu Rowot atau yang lain? Sepertinya saya belum kenalnya. Tapi yang jelas begini, bicara bintang Rowot secara tradisi dan astronomi, kita harus melihat titik bahwa kemudian antara tradisi dan astronomi sekarang sama-sama melihat bintang yang sama. Hanya kemudian sudut pandang cara mereka memanfaatkan bintang yang berbeda. Kalau kita secara sains astronomi, mereka hanya pergerakan bintang saja. Tapi kalau secara tradisi, ada pengaruh bintang tersebut terhadap kehidupan di muka bumi. Atau kemudian disebut tadi oleh Mami Tuan Agus sebagai ilmu astrologi. Nah ini sains yang kalau sains percaya juga bahwa pergerakan bintang ini ada pengaruh pada kehidupan di sains bukan percaya, tapi mengakui kemungkinan itu ada dengan kemudian mengilmiahkan dengan bahasa astrologi. Sementara kalau fungsi murninya kita belajar untuk universe atau alam semesta disebut astronomi. Itu saja yang membedakannya. Nah, di masyarakat Sasak, keyakinan bintang ini bermula dari yang seperti disampaikan, ada satu cerita mitologi tentang putri yang paling cantik, yaitu Putri Mandalika. Berawal dari kemudian sang putri sebelum menghilang dalam sejarahnya,
di tepi pantai selatan tersebut mengatakan saya akan kembali pada tanggal 20 bulan 10 penanggalan Sasak. Mengingat kata penanggalan Sasak ini artinya masyarakat sudah memahami adanya perhitungan waktu pada sejak zaman Mandalika. Saya tidak percaya bahwa zaman Mandalika pertama kali kemudian masyarakat Sasak mengenal perhitungan waktu. Saya mundurkan menggunakan sains, astronomi, saya menggunakan planetarium, salah satu aplikasi astronomi. Saya mundurkan bagaimana kalau saya tahun Masehi ini saya nolkan. Saya nolkan lalu kemudian melihat pergerakan bintang Rowot ini. Karena kita harus melihat bagaimana masyarakat tradisi bisa melihat bintang tersebut dengan mata telanjang. Sehingga dikatakan sebagai ilmu tradisi. Maka di tahun 0 sampai tahun 1300 dalam pelacakan saya, bintang ini masih terlihat dengan mata tanpa bantuan alat apapun. Sehingga pada tahun-tahun sekian itu masyarakat masih bisa memahami bintang itu sebagai penanda waktu. Itu pakai modeling atau alat? Digital platform. Ada aplikasi tertentu. Nah, lalu kemudian era di setelah pas itu masyarakat sudah mulai kesulitan melihat pergerakan bintang ini karena memang pengaruh daripada pergerakan. Kalau dalam Hubble bilang tuh ada berkembangnya alam, karena dalam teori Big Bang alam ini semakin membesar pada titik akhir dia akan mengerucut kembali menjadi satu. Nah, dengan teori ini maka kita bisa mengatakan bahwa tradisi masyarakat ini bisa dimulai bahkan pada tahun titik nol masyarakat Sasak sudah mengenal bintang Rowotnya. Tapi kapan kemudian perhitungan waktunya atau mengenal penanggalan waktunya? Maka saya berasumsi karena kalender Rowot Sasak ini sangat dekat dengan Hijriyah, maka saya berasumsi sejak Hijriyah dikenal oleh masyarakat Sasak, maka perhitungan itu sudah mulai dilakukan oleh masyarakat Sasak. Itu masih asumsi saya, perlu penggalian lebih dalam lagi. Artinya ada kedekatan antara kalender Rowot Sasak dengan kalender Hijriyah sebagai salah satu patokannya. Dan itu kalau kita lihat kalender saat ini memang terlihat sangat dekat sekali hubungan antara kalender Rowot Sasak dan kalender Hijriyah. Nah, yang perlu ditekankan bahwa pada bintang Rowot ini semua masyarakat dunia itu mengakui bahwa ini menjadi penanda musim. Suku Maya menggunakan ini dalam sejarahnya sebagai pergantian mereka menanam tanaman untuk bahan pokok makanan mereka. Lalu kemudian kita ke Babylon. Babylon juga sama, menghitung bahkan dengan keteraturan pergerakan bintang ini mereka bisa mengetahui kapan gerhana puncak, kapan gerhana matahari, kapan gerhana bulan. Ini artinya bahwa kemudian bintang yang sama ada koneksi antar peradaban yang besar. Karena dalam sebuah buku ilmu falak karangan Kiai Haji Izzuddin itu dikatakan sebuah bangsa yang besar salah satu cirinya adalah bangsa yang memiliki perhitungan waktu. Maka tidak bisa kita pungkiri Sasak yang memiliki perhitungan waktu berarti bukan bangsa yang baru lahir kemarin sore. Artinya bangsa yang sudah memiliki peradaban yang luar biasa. Walaupun saat ini akhirnya kita bisa mengatakan bahwa satu Nusantara memiliki sistem yang hampir mirip sama, yaitu daur siklus 8 tahunan. Nah, artinya dari ujung barat sampai ujung timur, hampir semua sistem perhitungannya memiliki kemiripan. Tapi bukan berarti kita bisa mematok satu peradaban menjadi patokan untuk itu. Tidak, bahwa semua peradaban memiliki prosesnya masing-masing. Saya tidak mau mengatakan bahwa Sasak ngikut dari peradaban ini, Sasak ngikut dari peradaban ini, tidak. Tapi kalau kita belajar bahwa kemudian semua peradaban bisa saling interkoneksi tanpa perlu bertemu, ya inilah buktinya di astronomi ini. Apa mungkin bangsa Sasak bisa berperadaban sama dengan Mesopotamia dan segala macam? Buktinya bahwa satu bintang tapi bisa diakui oleh seluruh dunia. Artinya mereka memiliki proses peradabannya masing-masing. Kemunculan bintang Rowot juga dalam astronomi itu saat ini sudah bergeser di angka 60 sampai 70 azimutnya, di angka 60 sampai 70 derajat, sehingga ngandang Rowot yang disebut tadi, usaha melihat bintang Rowot di subuh hari pada tanggal-tanggal tertentu
itu akan kiai itu tidak lagi melihat bahwa kemudian oh itu bintangnya, tapi dia hanya akan mengatakan arahnya di sana. Kami kesulitan ketika waktu penelitian. Dia hanya menunjukkan arah, tapi tidak ada bintangnya. Tapi mengatakan ini ngandang. Secara bahasa ngandang artinya melihat atau bertemu. Sementara kita tidak bertemu dengan bintang ini. Artinya setelah kami lama berdiskusi, kami memahami bahwa yang dimaksud ngandang itu kembalinya bintang rawat pada posisi semulanya. Walaupun tidak kelihatan. Walaupun tidak kelihatan. Tapi kalau bantuan alat mestinya ada. Bantuan alat pun tidak, karena dia masih di bawah ufuk. Hanya kemudian posisinya kalau dikembalikan ke tahun 0 tadi, dia akan di posisi yang sama. Artinya kita mau memahami dulu sebelum masyarakat ini memulai menghitung dengan cara angka, mereka sudah meyakini di titik itu ada bintang rawat. Begitu ada datang angka dan bintang rawat tidak terlihat, mereka tetap meyakini di situ tetap ada bintang rawat. Dan itu terbukti sampai sekarang. Tahun ini pun kami setelah. Saya pikir itu dulu. Baik, terima kasih. Ya. Tadi saya mau tanya apa yang bisa kita jelaskan dari adanya kalender. Ya, tapi sudah dijawab ya bahwa sesuatu bangsa, suku bangsa yang mempunyai perhitungan waktu itu menandakan bahwa itu bangsa, suku bangsa dengan peradaban yang tua. Baik, nah tadi sudah 2 narasumber, tapi bagaimana menjadikan khasanah kebudayaan yang ada di masyarakat ini kemudian diteliti, ditelusuri bertahun-tahun sampai menjadi bisa diterjemahkan, bisa diproduksi dalam bentuk kalender konvensional. Ini juga bukan suatu usaha yang mudah, itu sangat sukar dan perlu ketekunan. Oleh karena itu, seperti apa ini perjalanannya sampai adanya kalender robot yang bisa kita saksikan seperti sekarang. Silakan Pak Dr. Lalu Ari Rawan. Jadi apa yang ingin kita sampaikan dalam hal ini bahwa kalau kita agak-agak pakai rezim intelektual hari ini kita bicara itu kelihatannya tidak saintifik, tapi sebenarnya itu sains.